Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua news update terkait dengan dua pemain Manchester United yang dikabarkan punya peluang besar untuk meninggalkan Manchester United. Jadi walaupun bursa transfer di Liga Inggris untuk mendatangkan pemain ini sudah selesai pekan lalu ya, tapi untuk beberapa negara lain ini masih terbuka. Turki, Saudi Arabia, ini masih terbuka. Nah, Manchester United saat ini ada, ya seperti gue bilang tadi, ada dua pemain yang dikabarkan punya peluang untuk cabut. Nomor pertama adalah Donny van de Beek. Donny van de Beek dulu nih, bersama dengan Eric Bailly dan juga sebenarnya Brandon Williams juga ya. Kalau pemain ini ya dikabarkan memang sudah tidak masuk skema dari Erik ten Hag untuk musim ini. Donny van de Beek sendiri juga tampaknya ingin ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi, sehingga ya dia nampaknya juga ingin untuk meninggalkan Manchester United untuk mencari menit bermain yang lebih tinggi lagi. Selain itu juga kalau melihat bagaimana komposisi dari lini tengah Manchester United saat ini, yang menurut gua sangat sulit bagi Donny van de Beek untuk bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi, apalagi menjadi posisi yang reguler. Melihat apa yang terjadi tahun lalu ya, ya dia cedera panjang, musim sebelumnya juga penampilannya tidak maksimal, dan musim ini Manchester United mendatangkan pemain lini tengah yang menurut gue juga cukup bagus. Sebut saja Mason Mount, lalu yang terakhir adalah Sofyan Amrabat. Belum lagi nama-nama yang sudah ada duluan ya, seperti Bruno Fernandes maupun juga Casemiro, dan ini semua kan membuat ya peluang dari Donny van de Beek menurut gue sangat kecil sekali. Nah, dikabarkan oleh ESPN, Rob Dawson ini mengatakan kalau ada ketertarikan dari dua klub Turki, yang keduanya kebetulan dari kota Istanbul, yaitu adalah Fenerbahce dan juga Galatasaray. Mereka ini berlomba untuk bisa mendapatkan Donny van de Beek. Donny van de Beek sendiri sudah diberitahu oleh manajer Erik ten Hag kalau dia sepertinya tidak bisa bermain di sebuah peran ya, dalam sebuah posisi di Manchester United setelah kedatangan Mason Mount dan juga Sofyan Amrabat. Ini ditulis juga di artikel tersebut. Ya, Besiktas sudah mendatangkan pemain Manchester United lainnya, yaitu adalah Eric Bailly, dan ada harapan mereka bisa mendatangkan Donny van de Beek yang ternyata pernah masuk nominasi Ballon d'Or di tahun 2019. Wow, berarti itu dalam tempo waktu 3 tahun menurut gua cukup ngedrop ya performa dari seorang Donny van de Beek. Dan dia masih punya 2 tahun tersisa nih dari kontraknya, ketika didatangkan di tahun 2020 dengan harga 35 juta pounds dari Ajax ya. Harganya sangat tinggi sekali. Pada saat itu Ed Woodward masih menjadi CEO dari Manchester United. Ya, dia pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag tentu saja di Ajax Amsterdam sebelum dia pindah ke Manchester United, dan setelahnya memang penampilannya menurun. Bahkan dia tidak lagi sekarang ini dipanggil ke tim nasional Belanda. Dan menurut gue memang sangat drastis sekali apa yang terjadi dengan seorang Donny van de Beek di 3 tahun terakhir, terutama setelah dia pindah ke Manchester United, di mana pada saat itu memang tidak jelas nih sebenarnya siapa yang menginginkan Donny van de Beek. Yang menarik juga adalah balik lagi ke soal masalah cabutnya Donny van de Beek. Apakah Donny van de Beek ini akan cabut dengan status pinjaman atau secara permanen? Karena kalau menurut gue, melihat komposisi Manchester United utamanya lini tengah, sulit sih menurut gue ya, secara realistis sulit. Tapi apakah manajemen Manchester United juga menetapkan angka atau harga untuk seorang Donny van de Beek, dan apakah angka tersebut disepakati oleh mungkin klub yang ingin mengambil dia secara permanen, masih belum diketahui, atau mungkin secara pinjaman juga. Tapi intinya adalah Erik ten Hag tidak memiliki konsep dengan Donny van de Beek, dan Donny van de Beek pun juga mencari betul nih menit bermain yang lebih banyak lagi
ya untuk mungkin ya memperbaiki karir dia sebagai pemain sepak bola. Kita lihat saja nih sudah mendekati akhir-akhir ya bursa di Turki, apakah dia jadi akan ke Fenerbahce ataupun di Istanbul. Pemain lainnya juga tidak kalah mentereng namanya, yaitu adalah Jadon Sancho, pemain yang sedang ada masalah nih dengan Manchester United, dengan Erik ten Hag lebih tepatnya, terkait dengan jual beli komentar setelah Manchester United kalah menghadapi Arsenal. Hari ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano, atau sebelumnya tadi pagi ini sempat ada informasi kalau ada klub dari Saudi, Al Ettifaq, yang sedang berusaha untuk mendatangkan seorang Jadon Sancho. Tapi informasi dari Fabrizio Romano yang didapatkan dari sumber yang terdekat juga mengatakan kalau pemain ini tidak akan bergabung dengan Al Ettifaq di waktu-waktu terakhir sebelum bursa ditutup. Nah, ternyata Jadon Sancho ini tidak akan ke mana-mana karena tadinya kan disebutkan ya karena ada situasi dengan Erik ten Hag, apakah dia akan selesai di Manchester United, dan kalau selesai pilihannya tidak banyak, hanya ada Saudi dan juga Turki yang masih terbuka kan ya, salah duanya. Ada informasi terkait dengan Jadon Sancho. Ya, Al Ettifaq sebenarnya menyukai Jadon Sancho. Informasi lainnya juga mengatakan kalau Jadon Sancho ini tadinya sempat dipertimbangkan apakah akan mengambil Demarai Gray, informasinya seperti itu ya. Tapi ternyata ya karena mereka sudah mendatangkan Demarai Gray, maka tidak jadi mendatangkan seorang Jadon Sancho, yang ada kabar juga ya disebutkan kalau ada tawaran ingin membeli, jadi pinjam dan juga harus membeli sang pemain. Ya, dikabarkan oleh Daily Mail nih, Manchester United ini hanya boleh ya si Jadon Sancho ini bergabung ke Al Ettifaq dengan status pinjaman dengan kewajiban membeli seharga 50 juta pounds. 50 juta pounds berarti sekitar 60 juta euro. Itu masih sekitar 25 juta euro di bawah dari harga ketika Manchester United mendatangkan sang pemain sekitar 2 tahun yang lalu ya. Oleh karena itu, klub Saudi tidak sanggup dan akhirnya tidak terjadi transfer tersebut ya. Menurut gue sangat masuk akal Manchester United meminta angka yang tinggi juga ya, karena ya investasi yang dikeluarkan untuk seorang Jadon Sancho juga sangat tinggi sekali. Kalau terlalu besar gapnya dari sisi bisnis juga tidak bagus. Tapi ya situasinya juga dengan sang pemain ini kan juga tidak baik-baik saja saat ini. Dan terkait dengan situasi tersebut, dari Fabrizio Romano mengatakan kalau situasi Jadon Sancho dan juga Erik ten Hag ini sangat tegang ya. Tapi mereka berusaha untuk mencari solusi di hari-hari ke depan, di mana akan mengadakan kontak langsung antara pemain, manajer, dan juga coaching staff. Dari Sky Sports mengatakan kalau Jadon Sancho akan terus berlanjut bekerja dan juga berbicara dengan staf kepelatihan Manchester United selama break internasional, di mana semua pihak ini memiliki komitmen untuk memperbaiki penampilan dari Jadon Sancho supaya bisa tampil di kapasitas yang terbaik, yang tertinggi yang dia bisa. Jadi informasinya seperti itu. Kalau menurut gua pasti akan ada tindakan, akan ada aksi dari Erik ten Hag, karena apa yang dilakukan oleh Jadon Sancho itu termasuk yang tidak disiplin kalau menurut gue, bahkan cenderung melawan otoritas dari Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United, sehingga pastinya akan ada hukuman. Tapi seperti yang gue katakan juga, nampaknya hukuman itu juga tidak langsung drastis. Apa dia langsung dikeluarkan atau apa, atau diasingkan ke tim lain ya, artinya tim cadangan ataupun tim muda,
Gue tidak berpikir demikian untuk waktu yang lama apalagi. Tapi bisa jadi itu dilakukan tapi bukan untuk jangka waktu yang lama. Seperti kayak dulu sama Cristiano Ronaldo. Tinggal bagaimana nanti Jadon Sancho bereaksi dengan hukuman tersebut. Ini masih asumsi gua. Nanti kalau ada informasi lagi insya Allah akan gua kabari di channel Football United Ringan Amatiran ala gua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.